Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada saat ini, sudah siapkan untuk kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Mari teman-teman sekalian kita mau siapkan hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami waktu untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa di dalam masa muda kami sungguh membutuhkan akan arahan Tuhan, supaya ketika kami menjalani masa muda kami boleh hidup takut akan Tuhan, kami boleh hidup melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak remaja yang hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami supaya firman yang akan nanti kami sama-sama renungkan, itu boleh kami pahami, itu boleh kami mengerti, dan juga kami boleh diberikan kekuatan untuk kami boleh menghidupinya di dalam masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, saat ini kita mau sama-sama renungkan bagian firman Tuhan. Mari kita mau buka satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Nanti di dalam perenungan kita akan ada beberapa ayat yang nanti akan kita lihat sama-sama. Namun yang pertama mari kita mau buka firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Nah, teman-teman sekalian tahu kan kalau hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, respect your parents. Yuk mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yuk kita ulang sekali lagi ya sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita mau merenungkan sebuah tema yang sebenarnya menarik dan sangat lekat sekali dengan kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Ya, karena pernah satu kali contoh di dalam sebuah pembicaraan singkat, ada nih yang mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu beda banget sama anak-anak yang zaman dulu. Apakah benar nih demikian ya? Nanti ada dua teman kita di belakang, kita bisa ngobrol sedikit, tanya-tanya ke mereka ya. Nah teman-teman sekalian, ada yang bilang bahwa zaman sekarang itu anak-anaknya itu beda banget sama zaman dulu. Bedanya gimana? Perbedaannya gini teman-teman, baik dari hobi yang berbeda sampai orang tua nih agak kewalahan bisa dibilang, karena mendidik anak-anak zaman sekarang itu beda banget waktu mendidik anak-anak di zaman dulu. Nah kalau kita lihat nih teman-teman dari segi hobi, anak-anak zaman dulu itu seingat cuan tahu sering punya kebiasaan atau memiliki hobi main di pinggir kali sambil menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Maka bagi anak-anak zaman sekarang teman-teman sekalian, kayaknya untuk main di kali bareng-bareng sama teman-teman yang lain kayaknya bukan jadi hobi lagi sih ya sepertinya. Bahkan udah gak ada lagi tuh yang model kayak begitu. Nah kalau anak-anak zaman sekarang nih hobinya apa? Nah sebelum contoh kasih tahu, contoh pengen tanya nih sama dua orang teman contoh di belakang nih, anak-anak remaja. Kira-kira hobi mereka sekarang itu, zaman sekarang itu apa sih? Biar lebih afdol gitu ya. Dari Cika nih, Cika hobinya apa nih Cik? Oh baca cerita, baca buku ya? Oke, kalau Jeffrey hobinya apa nih? Ah ini nih. Kalau di rumah hobinya Jeffrey itu main game ya. Nah pas banget nih teman-teman sekalian. Ini nih contoh mau kasih tahu. Kalau anak-anak zaman sekarang itu hobinya adalah main gadget ya. Pasti teman-teman di rumah yang lagi nyaksikan renungan ini, khotbah ini juga pasti mengiyakan bahwa teman-teman tuh paling sering hobinya itu main gadget. Nah ternyata kalau main gadget itu bukan hanya sama orang dewasa, anak-anak remaja pun sering banget nih atau suka banget main gadget. Nah yang menariknya lagi nih teman-teman, kalau dulu anak-anak zaman dulu itu kalau main di kali bareng-bareng teman-teman tuh rasanya seneng banget.
Kalau zaman sekarang anak-anak tuh main gadget senang, walaupun sama-sama dengan teman-teman, bareng dengan teman-teman, ternyata tetap main gadget. Kebersamaannya bisa jadi berkurang. Karena apa? Perkembangan teknologi, kemajuan teknologi membuat yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Makanya gak heran nih kalau misalkan walaupun ngumpul bareng teman-teman main gadget, tapi gak saling perhatikan. Yang diperhatiin apa? Gadgetnya, main handphonenya, main game dan sebagainya. Nah ada lagi nih teman-teman, kalau misalkan orang tua dulu kalau mau mendidik anak-anaknya tuh contoh, ingat banget waktu zaman contoh SD sampai SMP. Kalau misalkan orang tua mau tegur itu hanya pakai kedipan mata aja, pasti udah langsung takut nih, udah ngerti nih orang tua mau ngomong apa nih, udah ngerti nih orang tua nih maksudnya apa. Tapi kalau zaman sekarang nih teman-teman, jangankan kedipan mata, udah dikasih tahu aja, udah diomongin aja, kadang-kadang tuh masih suka nakal, masih suka bandel, kadang-kadang masih suka apa? Suka membangkang, masih suka memberontak sama teman-temannya. Nah, sehingga teman-teman sekalian, perkembangan zaman dan teknologi ini memang semuanya terasa begitu cepat berubah. Baik dari hobi anak-anak, dari cara mendidik orang tua dan sebagainya. Ya nggak menyalahkan zaman sih sama kemajuan yang sedang terjadi. Tetapi menyayangkan kadang-kadang sikap dan respons dari setiap orang, khususnya para remaja yang masih muda, itu rentan sekali untuk terbawa arus zaman yang terus berkembang hari ini. Nah teman-teman, semua kemajuan ini tidak heran membuat banyak orang itu jadi fokus sama dirinya sendiri. Jangankan orang dewasa, tidak terkecuali nih sama anak-anak usia muda, usia remaja. Fokus pada diri sendiri, akhirnya jadi acuh terhadap orang lain. Atau merasa diri yang paling benar nih, oh gue nih yang paling benar, gue nih yang paling betul nih. Jadi teman-teman, karena semuanya itu akhirnya gak heran juga nih, banyak para remaja atau anak-anak yang merasa kalau dibilangin orang tua itu gak perlu. Karena apa? Gue nih yang paling benar, gue nih yang paling betul, gue udah sekolah tinggi nih, gue udah belajar di sekolah, ya kan? Akhirnya teman-teman sekalian, berkaitan juga sama perkembangan zaman, yang semua kebenaran itu bukan lagi absolut tapi relatif berdasarkan pengertian diri sendiri. Nah makin jadilah anak-anak remaja hari ini suka bantah orang tua, suka membangkang sama orang tua, gak hormat sama orang tua, dan ya masih banyak lagi lah. Teman-teman pasti tahu sendiri. Nah contoh nih misalkan perilaku anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua. Misalnya suka berbohong sama orang tua. Katanya mau pergi les. Oh iya ma, nanti setelah pulang sekolah aku mau pergi les. Ternyata pergi jalan-jalan bareng-bareng sama teman. Terus ada lagi nih, papa nanti setelah ini aku mau kerja kelompok. Ternyata cuman main game, cuma main gadget di rumah teman. Terus ada lagi nih yang pernah contoh ketemu. Minta uang nih sama orang tua buat bayar iuran kelas katanya. Tapi ternyata uangnya buat apa? Dipakai untuk beli mainan, dibeli untuk jajan, dipakai untuk jajan, beli segala macam lah. Atau enggak beli pulsa gitu kan. Nah, atau misalkan gini nih, kesel sama orang tua, akhirnya mengutukin nih orang tua, wah mama ini emang kayak gini, papa nih emang kayak gini. Kalau misalkan dimintain tolong nih sama orang tua, nak tolong dong bantu ini cuci piring misalkan, bantu masak misalkan, beres-beres rumah. Jawabnya gak mau masih sibuk ini, sibuk itu. Nolak, membangkang dalam hati, kesel sama orang tua ya kan. Terus misalkan nih diajak, ayo kita doa sama-sama saat teduh, pergi ke gereja, malah marah-marah sama orang tuanya. Terus udah gitu katanya, papa nih sok ngatur banget, mama ini sok ngatur banget. Aku tahu lah kalau misalkan udah waktu doa, gak mau dengerin. Atau yang sering nih teman-teman, ditanyain orang tua, gimana pelajarannya di sekolah? Bisa gak jawabnya? PR udah buat belum? Padahal kan ditanya baik-baik, ternyata malah marah-marah sama orang tua.
Dibilangin lah, dikatain lah orang tua, sok tahu nih, sok nanya-nanya, sok perhatian. Kasar sama orang tua. Dinasihatin malah bantah, malah gak mau dibilangin sama orang tua. Nah teman-teman sekalian, semua perilaku ini menunjukkan bahwa anak-anak tuh kurang sekali untuk menunjukkan sikap hormatnya kepada orang tua. Dan tentunya masih banyak contoh yang lain lagi yang pasti nih, contoh yakin teman-teman pernah lakuin di rumah. Nah teman-teman, kalau gitu kita lihat nih, apa sih kata firman Tuhan? Kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Apa sih alasannya? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Nah teman-teman sekalian, ternyata perintah untuk menghormati orang tua itu udah dicatat di dalam firman Tuhan. Bukan hanya di dalam perjanjian lama, di dalam bagian yang tadi baru kita baca. Tetapi ternyata juga di dalam perjanjian baru. Tapi kita lihat dulu nih di dalam perjanjian lama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, perintah untuk menghormati orang tua itu masuk di dalam 10 perintah Tuhan. Dan yang menariknya lagi, 10 perintah ini kan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, perintah ini bukan sebagai syarat supaya bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi waktu Tuhan Allah memberikan 10 perintah itu bukan supaya mereka itu mendapat keselamatan, atau bukan supaya sebagai syarat mereka bisa dikeluarkan oleh Tuhan Allah dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi teman-teman sekalian, 10 perintah Allah itu diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel ini bisa diarahkan atau sebagai sebuah arahan bagi mereka untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebagai sebuah respons mereka akan karya Allah, akan perbuatan Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua pasal yang ke-20, di sana dikatakan begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah teman-teman, inilah yang menjadi dasar mereka melakukan perintah Allah itu. 10 perintah Allah itu, bahwa mereka itu mau menyembah kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Nah oleh sebab itu juga teman-teman sekalian, di dalam perintah itu Allah memberikan 10 perintah itu untuk mengatur relasi bangsa Israel, baik relasi mereka kepada Allah, tetapi juga relasi mereka kepada sesama manusia di dalam sebuah ikatan komunitas perjanjian. Nah yang pertama teman-teman, pengaturan isi dari 10 perintah Allah ini dibagi jadi 2 bagian. Dari perintah yang pertama sampai perintah yang keempat itu adalah arahan bagi bangsa Israel berkaitan dengan relasi mereka kepada Allah. Dan kemudian dari perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu adalah arahan kepada bangsa Israel di dalam relasinya dengan manusia atau dengan sesama bangsa Israel. Nah bukan hanya itu teman-teman sekalian, yang menariknya juga adalah kalau kita perhatikan di dalam perintah yang kelima ini khususnya, perintah ini mengawali arahan di dalam relasi mereka dengan sesama manusia. Dimulai dengan sebuah perintah untuk menghormati orang tua. Nah sekali lagi perhatikan teman-teman, di dalam perintah yang kelima ini bagian yang kedua adalah menghormati orang tua sebagai dasar mereka atau sebagai sebuah fondasi ketika mereka nanti berelasi dengan komunitas mereka. Nah juga teman-teman sekalian, dikatakan bahwa bangsa Israel ini diajarkan untuk menghormati orang tua karena itu juga menunjukkan sebuah ketaatan mereka untuk mentaati perintah-perintah yang selanjutnya di dalam bangsa yang besar atau di dalam suatu bangsa Israel itu sendiri. Nah dari sini teman-teman kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah perintah untuk
menghormati orang tua. Nah, ada yang bilang nih, sebuah bangsa itu kalau misalkan bangsa yang baik, bangsa yang berkembang itu akan bergantung dari bagaimana anak-anak itu menghormati orang tuanya. Kalau misalkan di rumahnya udah nggak menghormati orang tua, gimana dia waktu keluar, gimana waktu dia berelasi dengan orang-orang lain di luar rumahnya, gimana dia berelasi dengan komunitasnya. Kalau misalkan di rumah aja dia nggak hormatin orang tua. Nah, yang menariknya lagi nih teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan dari kata menghormati, di situ sebenarnya memberikan sebuah ruang terhadap otoritas yang lebih tinggi. Dalam keluarga, pemegang otoritas yang tertinggi itu adalah orang tua. Orang tua adalah prioritas yang paling utama. Nah, selain itu teman-teman sekalian, kehadiran orang tua itu berarti mewakili Allah di dalam keluarga itu sendiri. Sehingga menghormati orang tua itu berarti tunduk. Orang tua itu harus didahulukan. Dan dengan sebuah pengakuan akan pentingnya apa yang jadi prioritas mereka. Sehingga kita pun juga harus mencintai mereka, membahagiakan mereka. Nah, gak heran juga nih teman-teman sekalian kalau misalkan kita lagi makan bersama nih. Biasa kan orang suka bilang, dahuluin dulu yang lebih tua. Kalau misalkan ada orang tua kita, dahulukan yang orang tua. Jangan dulu langsung ngambil makanannya, tapi kasih yang orang tua dulu. Karena apa? Bentuk penghormatan kita. Kita tunduk kepada mereka karena mereka adalah prioritas. Karena mereka punya otoritas yang tinggi di dalam keluarga. Nah, bukan hanya itu aja teman-teman sekalian, otoritas orang tua terhadap anak itu adalah otoritas Allah yang didelegasikan Allah kepada orang tua. Maka di dalam kehidupan bangsa Israel yang menerima janji-janji Allah, di sana juga disebutkan bahwa ketaatan anak terhadap orang tua itu diindahkan sedemikian pentingnya. Makanya perintah untuk menghormati orang tua itu, kalau kita menghormati orang tua ada janji berkat Tuhan. Tapi kalau kita melawan orang tua, tidak hormat kepada orang tua, di dalam perjanjian lama ada begitu banyak hukuman-hukuman yang akan diberikan. Bahkan hukuman mati. Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 19 ayat 1 sampai yang ketiga, Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-9, kemudian Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai ke-21. Nah, itu tadi yang bagian pertama teman-teman di dalam perjanjian lama. Sekarang kita lihat nih di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ada dua nih ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perhatikan ya teman-teman sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji itu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah teman-teman, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengulangi perintah Allah ini bagi jemaatnya. Tetapi dengan sebuah bentuk yang berbeda. Bentuknya bagaimana? Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa sikap tidak hormat kepada orang tua mendapat sanksi. Maka di dalam perjanjian baru, jika perintah ini dilakukan, maka ada sebuah janji. Janji yang menyertai ketaatan seseorang kepada anak-anak yang menghormati orang tua. Nah, teman-teman sekalian, dari dua bagian ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama teman-teman sekalian, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena menghormati orang tua adalah sebuah perintah dari Allah. Sebuah perintah yang mengharuskan adanya sebuah tindakan aktif dari kita sebagai anak-anak untuk melakukan perintah Allah. Artinya apa teman-teman sekalian? Ketika kita melakukan perintah Allah untuk menghormati orang tua, itu dilakukan sebagai sebuah respon
respons kita kepada karya Allah di dalam hidup kita. Dia Allah yang telah menyelamatkan kita. Sebagaimana perintah ini pun juga disampaikan kepada bangsa Israel, bukan supaya sebagai syarat mereka bisa keluar dari tanah perbudakan, tetapi sebagai sebuah bentuk respons mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melakukan perintah Allah, khususnya menghormati orang tua, itu bukan dengan sebuah paksaan, tetapi sebagai sebuah respons kita. Karena Allah begitu mengasihi kita, karena karya Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghormati orang tua itu merupakan sebuah wujud atau bukti bahwa kita menghormati Allah. Atau dengan kata lain, kalau kita berkata, aku mengasihi Allah, berarti kita juga pasti akan mengasihi orang tua kita. Sehingga menghormati orang tua itu dilakukan dengan sebuah sukacita, dengan sebuah kebahagiaan, dengan sebuah kesadaran bahwa orang tua adalah wakil Allah di dalam keluarga. Jadi ketika kita menghormati orang tua kita, itu atas dasar kasih kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita pun juga pasti akan mengasihi orang tua kita. Yang ketiga, sebagaimana ada berkat Allah ketika kita taat melakukan perintah Allah, maka dengan menghormati orang tua juga pasti ada janji berkat yang diberikan bagi setiap anak-anak yang menghormati orang tua. Dikatakan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teman-teman sekalian, lanjut umur di sini adalah salah satu tanda bahwa seseorang itu diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya berkat Tuhan itu banyak macamnya. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga ada kesuksesan di sana, ada keberhasilan di sana, itu juga berkat dari Tuhan. Ada damai sejahtera, itu juga berkat dari Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, anak-anak yang menghormati orang tua pasti diberkati. Dan ini adalah sebuah konsekuensi yang indah dari ketaatan ketika kita melakukan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Nah, sehingganya di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kalau begitu pertanyaan yang selanjutnya, gimana dong Cuantau cara menghormati orang tua? Mungkin masih ada yang bingung nih, gimana sih caranya saya itu menghormati orang tua? Sebenarnya gampang aja teman-teman, sederhana aja. Contohnya, tidak kasar sama orang tua. Kalau dinasihati sesuatu yang benar, jangan bantah. Apalagi mengatakan kata-kata kotor atau kata-kata kasar sama orang tua. Nah, itu salah satu contoh. Ada lagi nih, tidak membangkang atau tidak keras kepala kepada orang tua. Kalau orang tua mintai tolong untuk bantu orang tua, entah itu beres-beres rumah, atau mungkin ada orang tua nih yang agak lalot nih kalau misalkan main handphone, dimintain ajar nih, nak gimana sih kalau kirim foto lewat WA misalkan, gimana sih kalau misalkan mau buka Instagram, nah dibantuin orang tuanya. Misalkan aduh mama nih gak ngerti-ngerti, papa nih gak ngerti-ngerti, jangan langsung marah, tapi sabar ngajarin orang tua. Dulu juga waktu kita kecil diajarin orang tua gak pernah bosan sama kita. Orang tua selalu sabar. Padahal udah berulang kali nih misalkan kita banyak salah. Tapi orang tua tetap sabar kepada kita. Nah, contoh yang lain lagi nih, misalkan tidak merendahkan orang tua. Jangan mentang-mentang kita udah paling pintar di sekolah, ranking 1, paling pintar apa lagi nih? Paling pintar belajar matematika misalkan, atau paling pintar bahasa Inggris nih.
Karena orang tua mungkin hanya lulus SD, SMP ngerendahin nih orang tua. Papa nih gak bisa bahasa Inggris, mama nih gak bisa ngitung, gitu aja gak bisa. Gak boleh teman-teman. Kita harus tetap menghargai mereka, menghormati mereka. Kalau bukan karena mereka, mungkin kita juga gak bisa lulus SMP, gak bisa lulus SMA, gak bisa lanjut sekolah gitu kan. Nah, ada lagi nih misalkan, jadi anak yang berbakti pada orang tua, membahagiakan dan membanggakan orang tua. Gak usah yang muluk-muluk deh. Gak perlu harus nanti pikirannya, nanti aku beliin rumah nih sama orang tua, aku nanti bantuin orang tua nih beliin mobil segala macam. Gak perlu yang terlalu tinggi-tinggi aja sebenarnya teman-teman. Cukup dengan apa? Cukup kita dengan belajar yang baik. Tidak bohong sama orang tua. Jadi anak yang bisa diandalkan. Itu aja udah cukup membanggakan hati orang tua kita. Misalkan orang tua sakit, didoain, contoh sederhana. Atau misalkan dibeliin obat, diurusin, ambil air putih hangat. Nah itu juga contoh yang sederhana, tetapi orang tua bisa senang. Orang tua bisa lihat, wah anak saya nih sayang sama saya, perhatian. Nah itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Teman-teman sekalian, orang tua kita sebenarnya gak pernah ngarapin yang banyak-banyak sama kita. Cukup kita sayang mereka, cukup kita perhatikan mereka, dan cukup kita menghormati dan menghargai mereka. Itu udah lebih dari cukup. Nah teman-teman sekalian, sudahkah kita menghormati orang tua kita di rumah? Sudahkah firman Tuhan ini kita lakukan di kehidupan kita? Biarlah firman Tuhan ini teman-teman sekalian boleh mengingatkan kita. Waktu kita udah mau marah, waktu kita udah mau kesel nih sama orang tua, ingatlah firman Tuhan hari ini untuk menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua adalah perintah dari Allah. Respon kita kepada karya Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, menghormati orang tua adalah sebuah bentuk atau wujud kasih kita kepada Allah. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, lakukanlah ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Karena pasti ada janji berkat Tuhan di sana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa seringkali karena ego kami, karena kepentingan diri kami sendiri, seringkali kami gagal untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kami pun juga masih suka nakal terhadap orang tua, masih suka bandel sama orang tua, dan masih jauh untuk bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua kami. Terima kasih karena kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menghormati orang tua kami, mengasihi mereka, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sehingga biarlah masa muda kami boleh dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena kami hidup melakukan firman-Mu, karena kami hidup untuk menghormati orang tua kami menyayangi mereka dan kami mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.